Oke anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bisa dibaca ini kapasitor. Jadi kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, jika ada yang sudah tahu kapasitor itu apa, jadi kapasitor adalah komponen listrik. Kapasitor adalah komponen listrik. Salah satu komponen listrik ya. Salah satu komponen listrik yang fungsinya itu untuk menyimpan muatan listrik. Menyimpan muatan listrik. Jadi ketika ada arus listrik yang mengalir melewati sebuah kapasitor, nantinya secara tiba-tiba kemudian diputuskan arus itu, maka kapasitor akan menyimpan muatan listrik yang tadi sempat lewat melalui kapasitor. Nah, jadi kapasitor ini secara sederhana dia terdiri dari dua buah lempeng yang sejajar seperti ini. Jadi ada dua buah lempeng, ini lempeng yang pertama, ini lempeng yang kedua. Anggaplah ini sebuah kabel berada dalam jaringan. Nah, jadi ketika ada arus masuk melalui dua lempeng ini, maka bahan dielektrik, nah dua penyekat ini, keping ini disebut dengan keping dielektrik. Nah, ini disebut dengan keping dielektrik. Nanti dua bahan inilah yang akan membantu menyimpan muatan listrik dalam kapasitor ini. Ini sebuah alat yang cukup sering kita akan temukan ketika kita berkaitan erat dengan peralatan-peralatan elektronika. Nah, khususnya dalam jurusan teknik audio video, Anda akan sering kali bertemu dengan kapasitor ini. Jadi ini merupakan komponen listrik yang boleh dikatakan komponen-komponen yang selalu digunakan dalam dunia elektronika. Memang mungkin yang paling sering kita sering dengar adalah resistor, dan salah satunya adalah kapasitor. Nah, nanti dalam sebuah rangkaian listrik, kapasitor akan digambar seperti ini. Iya. Ini adalah simbol dalam rangkaian ya. Simbol dalam rangkaian listrik. Ini untuk kapasitor yang nilai tetap. Kemudian ada juga kapasitor yang nilainya bisa dinaik turunkan. Simbolnya akan jadi seperti ini. Iya, seperti itu. Mirip dengan rheostat. Nah, ada tiga jenis kapasitor yang biasanya dapat kita temukan atau yang paling sering digunakan dalam dunia elektronika. Yaitu yang pertama, kapasitor kertas. Kapasitor kertas. Kemudian yang kedua kapasitor elektrolit. Dan yang ketiga itu kapasitor variabel. Ya, kapasitor variabel. Nah, karena kapasitor ini menyimpan muatan listrik, jadi masing-masing kapasitor itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menyimpan muatan listrik. Nah, jadi kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu sering dikenal dengan
sebuah besaran fisika yang disebut sebagai kapasitas atau kapasitansi. Jadi kapasitas atau kapasitansi. Nah, ini disebut kapasitas atau kapasitansi. Kapasitas itu sangat bergantung pada muatan, jumlah muatan, dan bergantung pada beda potensial yang berada di dua ujung kapasitor. Jadi secara matematis dia akan ditulis sebagai C sama dengan Q per V. Oke, jadi C sama dengan Q per V. Dengan satuan adalah kolom. Satuan adalah kolom per volt. Atau ini yang kita kenal sebagai farad. Oke, ini dikenal kita sebagai farad. Jadi 1 Q per V itu sama dengan 1 farad. Oke, jadi 1 Q per V sama dengan 1 farad. Atau 1 kolom sama dengan 1 farad. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Oke. Setelah ini, dalam kenyataannya di dunia elektronika, kapasitor itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu ada dalam rangkaian atau selalu dibuat dalam sebuah rangkaian. Nah, dasar-dasar dari elektronika bahwa rangkaian listrik itu ada dua. Rangkaian listrik itu ada dua jenis yang kita tahu ya. Mungkin kalau Anda tahu yang ketiga bisa tulis di komentar. Tapi saya tidak tahu, saya hanya tahu dua ini saja. Yaitu pertama rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi pada akhirnya kapasitor itu bisa dirangkai dalam rangkaian seri. Kapasitor juga bisa dirangkaikan dalam rangkaian paralel. Ini kita hanya berbicara bahwa yang ada dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel yang dimaksud itu hanya berisi kapasitor, tidak dicampur dengan komponen lain, ya. Jadi kita batasi di sini hanya untuk rangkaian kapasitor sendiri. Oke, kita lanjut dengan bahasan tadi. Saya bagi dua ini. Jadi kapasitor itu bisa disusun dalam susunan seri, dalam rangkaian seri, ataupun bisa disusun dalam rangkaian paralel. Oke, jadi sini dalam rangkaian seri, kita langsung lihat perbedaannya dengan rangkaian paralel. Nah, saya gambarkan rangkaian kapasitor secara sederhana. Saya menggunakan dua kapasitor di sini. Oke. Jadi ini ada kapasitor 1, C1, ini ada C2. Oke, ada kapasitor 1 dan kapasitor yang kedua. Sekarang kita lihat gambar untuk rangkaian paralel. Saya gunakan juga dua, tapi sekarang dalam rangkaian paralel.
Oke, kira-kira seperti ini C1, ini C2. Ini sumber arusnya. Nah, jadi sini kita bisa melihat perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi otomatis berbeda ya. Jadi saya memberikan cara gampang untuk membedakan mana rangkaian seri, mana rangkaian paralel. Nah, jadi di sini kita melihat, andaikan saja itu sebuah makanan ya. Paling gampang mungkin kita berikan contoh dalam makanan. Nah, kalau sate, semua pasti tahu sate. Nah, sate itu tusuknya hanya satu. Oke? Bisa diperhatikan, tusuk sate itu hanya satu. Jadi dagingnya itu ada banyak. Nah, jadi kalau di rangkaian seri itu ini seperti tusuk sate. Jadi ini ada 1, 2, tapi hanya ada di satu jalur. Hanya ada di satu jalur. Jadi hanya ada satu tusuk. Sekali tusuk ini ada beberapa komponen yang tertusuk satu kali, seperti itu. Ya, sedangkan kalau di rangkaian paralel ini kita bisa lihat dia tidak seperti sate tetapi ada percabangan. Nah, ada cabang di sini. Oke, jadi kalau kita melihat modelnya mungkin seperti sate, berarti itu rangkaian seri. Dan kalau dia ada percabangan, berarti itu adalah rangkaian paralel. Nah, meskipun tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang kita menggabungkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, tetapi ada satu bagian pasti itu yang rangkaian seri seluruhnya atau rangkaian paralel seluruhnya bisa kita banding-bandingkan seperti itu ya. Nah, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi ada beberapa hal yang berlaku dalam rangkaian ini. Jadi pada rangkaian seri itu ada rule ya, ada aturan yang harus kita ingat. Ini berbeda ya, untuk rangkaian seri pada kapasitor dan resistor itu berbeda. Justru kalau kita lihat itu akan saling terbalik. Nah, jadi pertama kita bahas tentang muatan. Oke, muatan pada rangkaian seri kapasitor, muatannya itu selalu sama. Muatan selalu sama pada setiap kapasitor. Jadi muatannya akan sama. Jadi Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Oke, kita ingat bahwa C ini sama dengan Q per V. Jadi jumlah muatan pada C1 itu Q1, jumlah muatan pada Q2 itu sama dengan jumlah muatan pada C2 itu adalah Q2. Oke, kita ingat bahwa rumus dasar di kapasitor adalah ini. C sama dengan Q per V. Nah, ini yang pertama. Muatan selalu sama. Muatan selalu sama. Dia rumusnya jadi seperti ini. Yang kedua, beda potensial. Oke, beda potensial. Nah, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti itu sama dengan jumlah beda potensial. Jadi, jumlah beda potensial atau VAB itu sama dengan tegangan pada kapasitor 1 ditambah dengan tegangan pada kapasitor 2. Jadi misalnya ada 3 kapasitor, maka rumus ini akan jadi V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kalau ada 4 berarti tambah dengan V4. Seperti itu. Jadi ini agak terbalik dengan resistor. Sedangkan kalau pada rangkaian paralel, beda potensialnya sama. Yang sama itu beda potensial. Jadi terbalik ya. Jadi VAB itu sama dengan
V1 sama dengan V2. Sedangkan muatan kapasitor pengganti pada kapasitor pengganti itu sama dengan jumlah semua kapasitor. Jumlah muatan sama dengan jumlah muatan semua kapasitor. Saling dijumlahkan maksudnya. Ini akan jadi Q sama dengan Q1 tambah Q2. Jadi Q1 sama dengan Q sama dengan Q1 tambah Q2. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Kita bisa melihat perbedaan dari kapasitor yang disusun secara seri dan secara paralel. Seperti itu ya. Oke, jadi dengan mengetahui teori seperti ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan rangkaian elektronika yang mungkin sedang Anda buat. Jadi kalau kita mau mendapatkan kapasitas yang terbesar, jangan dirangkaikan secara seri, tetapi harus dirangkaikan secara paralel. Kenapa demikian? Karena ingat rumus yang awal C sama dengan Q per V. Jadi kalau dalam rangkaian seri beda potensialnya yang saling dijumlahkan, yaitu V1 tambah V2. Jadi otomatis Q akan dibagi oleh VAB. Dibagi oleh VAB yang nantinya akan menjadi lebih besar. Q totalnya akan dibagikan dengan VAB, di mana Q itu pasti akan sama dengan Q1, Q2. Sementara VAB-nya itu akan bertambah karena dia hasil penjumlahan dari V1 tambah V2. Nah, otomatis Q yang nilainya kecil akan dibagi oleh VAB yang jumlahnya lebih besar. Otomatis hasil pembagiannya akan kecil. Sedangkan kalau di rangkaian paralel, beda potensialnya itu tidak berubah, sama dengan VAB. Jadi tidak ada perubahan di itu, tapi muatan kapasitornya itu yang lebih besar. Jadi sesuatu yang besar dibagi dengan yang kecil, hasilnya akan lebih besar. Otomatis itu kita bisa gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kita berkaitan dengan kapasitor ini. Oke, demikian video sederhana ini. Ini hanya digunakan untuk pembelajaran di sekolah kami, SMK Negeri 1 Siau Barat Selatan, untuk kebutuhan siswa. Karena memang kalau dilakukan secara luring tatap muka kita masih belum diizinkan. Jadi kita menggunakan segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membantu pendidikan atau membantu pembelajaran. Dan beruntung sekali kuota Kemdikbud. Terima kasih Mas Menteri karena sudah memberikan kuota Kemdikbud lagi, dan itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi meskipun kita tidak bisa tatap muka, tetapi karena kuota Kemdikbud itu bisa untuk mengakses YouTube ya, masih bisa untuk mengakses YouTube. Jadi kita pergunakan YouTube. Oke, demikian video ini. Segala kekurangan itu saya mohon maaf. Dan jika berkenan, silakan di subscribe atau apa sebagainya untuk tetap dikembangkan channel ini. Oke, terima kasih. Dan untuk siswa SMK Negeri 1 Siau Barat Selatan, untuk tugas nanti akan ada pemberitahuan lagi melalui Messenger. Kiranya tetap dipantau terus perkembangannya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung melalui Messenger ke saya. Oke, demikian. Terima kasih.